suara tangisannya tuh dari depan pindah ke atas, terus pindah ke, tapi dia tuh kayak ada ular-ular yang ada di badan-badannya gitu. Karena kos-kosan Putri itu kan dari situ sering kayak ada orang mandi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami ya di podcast semalam. Tentunya masih bersama saya dan Mas Bidin. Oke, gimana kabar kalian semuanya? Semoga tetap baik-baik saja ya dimanapun kalian berada. Dan untuk kalian yang sedang sakit, semoga lekas sembuh dan lekas membaik ya. Oke, lanjut Mas Bidin. Oke, dan untuk teman-teman semuanya jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar bisa mendapatkan update terbaru dari video-video kita. Ya. Begitu. Kali ini dengan siapa Mas Indra narasumbernya? Oke, untuk ini ya pertama kali kita mendatangkan narasumber itu cewek Mas Bidin. Oh ya, dari sekian banyak podcast ya. Ya, dari sekian banyak podcast baru kali ini. Dan ini itu salah satu narasumber yang dikenalin dari temanku Mas Bidin. Jadi ini itu posisinya anaknya. Jadi ibunya itu sebenarnya udah melalang buana nih di podcast gede gitu. Nah, ini untuk kali ini kita bakal mendengar POV dari cerita dari anaknya sendiri, karena beliau ini kadang di rumah dan kadang enggak, jadi pasti POV untuk ceritanya itu berbeda dengan ibunya harusnya ya. Oh iya, benar sekali. Untuk ibunya ya itu siapa? Mama siapa? Mama Zain. Mama Zain ya, Mbak ya. Oke. Mama Zain. Jadi boleh diceritakan Mbak kesehariannya itu seperti apa sebelum kita berlanjut ke cerita-cerita podcast yang horor ini begitu. Sebelumnya ini perkenalan dulu Iya, Mbak. diperkenalkan dulu Mbak. Ya. Oke. Ini Mbaknya namanya siapa gitu. Iya. Oke, nama aku Vega. Keseharian aku ya kesibukan aku masih kerja sih setiap hari. Tapi aku jarang di rumah juga sih Kak. Jadi kalau dari cerita-cerita aku ya sesuai pengalaman aku yang di rumah, lumayan banyak sih kejadian-kejadian horor dari aku di Jogja pertama kali sampai sekarang. Tapi emang dari kecil emang udah ini sih, udah ngerti tentang hal-hal yang kayak gitu juga, kayak gitu. Berarti sering dapat interaksi dari kecil gitu ya Mbak ya? Iya sih, itu aku sepengingatku sih waktu kecil mungkin kayaknya masih balita sih aku waktu itu. Kayak aku bilang ke budeku, itu apa itu, kayak kok ada anak kecil mainan kos kaki, tuyul ya kayak gitu. Umur berapa itu Mbak? Masih balita, bisa ngomong? Iya deh, kayaknya masih sebelum TK, karena kan Oh, aku sebelum. pindah di Berarti Iya kan? anak-anak ya. Anak-anak gua. Iya sih ya, Aku mikirnya anak-anak sih. balita, udah bisa ngomong gitu. Anak-anak sih. Ah. Karena kan aku di Jogja tuh dari TK ya, dari TK di Jogja sampai sekarang kerja juga di Jogja kayak gitu. Dari situ, karena kan kita keluarga dari Jawa Timur semuanya, di sini juga merantau gitu ya. Rumah aku di daerah Jogja sih, Jogja kota bagian selatan lah, kayak gitu. Jogja kota. Dan masih termasuk yang padat penduduk sih, padat pemukiman gitu, bukan yang sepi juga. Cuman ternyata ya kejadian horor kan nggak memungkiri kayak harus di tempat-tempat yang Sepi gitu ya. dan di desa-desa ternyata. Dari cerita-cerita ya nggak cerita sih, emang beneran kejadian mamah terutama yang udah ngalamin ya, yang udah sempet podcast di beberapa channel juga, dan itu juga ada videonya juga dari CCTV rumah yang sebelum di up CCTV itu juga kita udah sempet ini kayak mengalami banyak hal-hal gaib yang mengganggu kita, mengganggu keluarga di rumah kayak gitu. Cuman kan orang kan kalau nggak dikasih tahu bukti gitu kan kayak nggak percaya ya. Kebetulan waktu itu mama nge-up video
yang dari CCTV orang nangis itu mungkin kakak juga udah tahu ya Iya. tentang cerita itu, dan udah diceritain di channel-channel mana aja. Tapi waktu kejadian itu emang aku nggak di rumah sih posisinya. Waktu itu kayak mamah tuh nge-share rekaman CCTV tapi durasinya masih agak panjang, jadi nggak yang aku download langsung gitu, nggak aku apa sih kayak gitu, cuma ya udah gitu. Selang beberapa hari, beberapa minggu, kok teman-teman tuh ada yang ngenotis aku, ngirim link-link TikTok gitu, ini mamahmu ya kayak gitu. Lah apa sih ini aku kayak gitu, kayak oh jangan-jangan video yang dikirim di grup, terus aku langsung scroll itu. Tapi karena ya namanya juga HP jadul ya, jadi aku kayak males gitu kan. Akhirnya aku pinjem, waktu itu pinjam HP cowokku, aku bilang coba deh cekin ini kayak gitu. Aku cek lah video yang di up mamahku itu, ternyata udah FYP sampai berapa itu, banyak banget pokoknya, udah sampai mana-mana, dan nggak se-expect itu sampai kayak gitu loh. Kayaknya orang Indonesia tuh seneng banget hal-hal horor ya kayaknya. Nah di situ ada cewek nangis gitu. Kejadian itu menurutku apa ya sebabnya aku juga nggak tahu apa. Tapi kan sebelumnya di situ tuh ada cakro, apa sih bahasa Indonesia cakro? Di tempat tongkrongan lah. Bukan. Pos ronda. Pos ronda itu kan udah nggak layak gitu loh, udah kayak reot dan dirubuhin gitu. Jadi selang 3 atau 2 hari setelah itu ada kejadian yang cewek nangis itu. Waktu itu adikku tuh di jam 3 pas setengah 4 itu ya, dia lagi mainan ML ya waktu itu. Dia kan biasanya pakai headset, tapi kebetulan headsetnya tuh dilepas sebelah. Dia tuh sebenarnya udah notice ada orang yang nangis, tapi mungkin tetangga depan kayak gitu, karena kan samping kanan kiri rumah aku tuh kos-kosan kosong ya. yang barat itu kos-kosan putri kosong, yang timur kos-kosan laki-laki kosong. Terus waktu mainan ML itu kan kebetulan udah mati gitu loh, udah kayak udah selesai gamenya. Kok suara tangisannya tuh makin kenceng. Akhirnya dia keluar tuh ngelihat di luar tuh ada apa gitu loh. Cuman singkat cerita katanya kayak suara tangisannya tuh dari depan pindah ke atas, terus pindah ke barat, ke timur kayak gitu. Oh iya, muter ya Mbak ya? Kayak muter gitu. Ya di situ adikku singkat cerita kayak mamaku sama ayahku keluar kayak gitu. Udah selesai, terus di up videonya itu, di situ rame kayak banyak orang-orang pinter yang kayak mencoba merawang. Iya, mencoba merawang kayak gitu. Ada ini, ada itu. Terus banyak juga yang nggak percaya, bilang itu musang lah, bilang inilah. Tapi kan di deket-deket di kota mana ada musang gitu loh. Udah kayak gitu. Akhirnya singkat cerita terus mamaku kayak udah pada pulang ke rumah. Adikku juga kadang di rumah, kadang enggak kayak gitu. Dia tuh di mes sama teman-temannya gitu. Aku di kos. Terus ya udah kita pulang, aku sama adikku pulang, jadi kita jadi satu di rumah gitu loh, kumpul keluarga gitu. Terus mamaku nyeritain ini ada kayak gini kemarin. Nah karena pas kejadian nangis itu kan aku nggak di rumah, jadi aku nggak bener-bener yang ngerti apa ya kejadiannya emang iya gitu. Terus denger dari telingaku sendiri tuh enggak gitu loh. Aku sempet kayak paling ini juga suara apa yang masuk CCTV kayak gitu. Aku sempat jadi netizen gitu loh yang bahkan anaknya pun nggak percaya. Iya, sempat jadi kayak musang gitu. Itu tadi ya. Apa gitu loh. Kok masa iya sih, sampai aku nge-play berulang kali. Sampai suara rintian yang kayak gitu tuh sampai tak deketin telinga. Oh kayaknya ini nggak mungkin deh kalau dari angin dari apa. Karena kan dari cerita adikku juga dia bilang suaranya itu pindah-pindah, makin kecil makin besar juga. Oh ya mungkin inilah dia yang menampakkan kayak gitu loh. Kalau dipikir flashback dari itu juga sebenarnya banyak gangguan-gangguan sih di rumah. Kayak apa ya, kalau di depan kamarku itu tuh seringnya tuh
ada jemuran-jemuran gitu. Kalau misalkan ada orang lewat itu kan kayak jemurannya harusnya gerak ya. Tapi enggak, itu kalau aku lihat dari kamarku tuh cuman dari ventilasi tuh cuma ada bayangan hitam besar kayak gitu. Nah, dari situ mungkin aku kayak oh mungkin makhluk-makhluk ini tuh menampakkannya itu baru-baru sekarang, dan mungkin juga karena pos rondanya itu dibongkar, jadi kayak merasa mereka nggak terima ya tempatnya dibongkar atau gimana kayak gitu. Terus sering ada bau-bau kayak kabel gosong, terus kayak singkong rebus, terus bau-bau anyir, bau-bau wangi kayak gitu. Jadi kayak memang aku sepeka itu sih sebenarnya. Cuman kalau buat ngelihat wujudnya belum yang bisa banget. Cuman kalau aku bisa ngelihat tuh cuma dari ekor mataku kayak dikit-dikit kayak gitu. Kayak ngelihat dari setengah badannya kayak gitu. Dan ngerasain oh dia ada di sini, dia ikut di sini kayak gitu. Oke Mbak, jadi setelah kejadian yang teror nangis di CCTV itu, Mbaknya ngalamin hal lain lagi nggak? Ngalamin hal lainnya sebenarnya banyak sih Mas, karena kan setelah itu kan aku pulang ke rumah, jadi udah jarang di kos lagi. Aku pulang, hari pertama aku pulang, aku bener-bener ngerasa yang aneh gitu loh pulang, bukan yang kayak biasanya yang santai atau gimana, enggak. Apa karena aku udah ke distract tentang video itu, udah kayak takut duluan, dan kamarku kan udah kosong lama tuh, 1,5 tahun tuh jarang banget pulang gitu loh. Paling pulang ya cuma ambil seragam atau makan kayak gitu, tidur malam nggak pernah di rumah kayak gitu. Terus pulang tidur dulu tuh, karena kan aku pulangnya malam waktu itu. Terus paginya baru ngobrol-ngobrol sama mama. Waktu itu hari Sabtu apa Minggu gitu. Ngobrol. Terus mama bilang, ini temennya mama tuh yang dari Jakarta, yang mama kenal dari Jakarta, itu tuh bilang ngasih tahu Vega sama adik tuh di rumah dulu aja, biar kita tuh jadi satu ngumpul kayak gitu loh, biar di rumah tuh juga Rame lagi gitu. Rame, terus suasananya tuh juga nggak yang sepi banget gitu loh kayak gitu. Mungkin kan ada orang yang ganggu atau orang ngasih kiriman atau orang yang iri dengki kayak gitu tuh, mereka tuh memanfaatkan tentang kayak apa ya, keluarga kita yang nggak jadi satu gitu loh, biar mungkin renggang atau biar usahanya kayak gimana kayak gitu. Nah di situ aku ngerasa nggak nyaman karena aku udah nonton podcastnya juga yang di channel sebelumnya yang pertama. Terus aku jadi kayak gini, oh ternyata ada anak cewek juga yang suka sama mama kayak gitu loh, sering ngintip mama kalau masak, sering suka sama bau-bau masakannya mama yang rempah-rempah kayak gitu. Nah aku jadi kayak merasa apa ya, kalau dibilang iri, merasa nggak suka tuh iya kayak gitu loh. Padahal kita kan di alam yang berbeda ya. Menurut orang biasa kan ngapain sih kayak gitu. Cuman karena aku punya sisi yang kayak ngerti hal-hal kayak gitu, jadi menurutku kamu ngapain sih suka sama mamaku, ngapain sih kayak gitu sama mamaku, sampai mamaku yang merasa kasihan sama kamu, merasa iba sama kamu kayak gitu loh. Aku tuh selalu batin kayak gitu. Cuman aku sejauh ini nggak pernah ngomong sama mama, karena ya aku takut mama kesinggung atau mama berpendapat yang lain kayak gitu loh. Aku nggak mau kayak gitu aja sih. Cuman aku tuh selalu ngomong dalam hati dan selalu pengen berinteraksi, kayak kamu tuh nggak boleh kayak gini sama mamaku kayak gitu. Jangan sampai mamaku tuh ke distract tentang kamu, sedih karena kamu kayak gitu loh. Karena kan kita di alam yang berbeda. Aku nggak tahu ya makhluk itu tuh baik atau buruk buat mamaku, ke aku atau ke keluargaku. Cuman aku merasanya si anak itu tuh nggak suka kalau aku pulang ke rumah kayak gitu. Karena kan kamarku juga di belakang sendiri, terus kamarku juga nggak pernah dipakai. Mungkin selama ini dia juga selalu ngintip-ngintip dari situ kayak gitu. Karena suasana kamarku juga udah beda gitu loh. Sering ayah tuh ngebersihin, mama tuh ngebersihin, kayak misal tumpukan-tumpukan sepatuku atau misalkan baju yang beberapa hari baru dipakai kayak gitu.
Padahal tuh kalau aku di rumah jarang gitu loh dibersihin kayak gitu. Tapi kalau aku nggak di rumah malah dibersihin. Itu yang bikin aku tambah kayak ini tuh kenapa kayak gitu loh. Senjangan Emang sosial ya. iya dengan hantu. Iya. Ngapain kayak gitu? Hmm. Apa emang biar bersih aja kayak gitu. Aku sempat mikir-mikir kayak gitu. Tapi kayak oh ya udahlah kayak gitu. Tapi ketika Mbak merasakan hal seperti itu, Mbak mencari tahu nggak si perempuan itu siapa, namanya siapa begitu? Sebenarnya itu udah tahu kan dari temanku. Aku kan sempat ngenalin temanku ke mama, namanya Mbak Dita. Nah aku ngenalin Mbak Dita ke mama, terus mama tuh sempat kontak-kontakan langsung sama Mbak Dita. Mbak Dita tuh punya temen yang dia tuh bisa ngegambar sosok itu, digambarin lah di situ, kayak gini orangnya kayak gitu. Nah waktu dia gambarin itu tuh bener-bener kayak aku pernah ngelihat anak itu, tapi entah di mimpi atau kayak apa ya, ragaku apa sih, kayak rohku tuh jalan kemana ngelihat itu tuh kayak aku pernah lihat itu kayak gitu loh. Cuma selama ini kayak aku diem aja, kayak aku tuh harus nemu anak ini, aku harus nemu anak ini, selalu kayak gitu. Tapi kalau udah ganti hari aku kayak udahlah nggak usah, nggak penting kayak gitu. Nah terus udah kayak gitu, terus aku kan apa ya, pulang kerja kan selama malam, tengah malam gitu, selama di rumah jam 1 gitu tuh baru sampai rumah, setengah 1 sampai rumah. Sempet aku tuh kayak ngerasa di apa ya, di kayak gitu loh, sering kayak gitu. Kenapa sih kayak gitu? Kan aku tuh pulang ini rumahku kayak gitu. Kalau misalkan itu kamu atau mungkin itu orang lain atau mungkin makhluk lain, maksudnya kayak bukan wujud si anak kecil ini yang namanya Arumi itu. Kalau diceritain sih namanya Arumi, entah itu namanya beneran atau nama apa istilahnya gitu, nggak tahu sih aku kayak gitu. Di situ kan sempet udah selesai, udah kayak aku kenapa sih dia ganggu kayak gitu terus, apa biar aku tuh nggak tidur lagi di rumah kayak gitu. Nggak nyaman ya di Nggak rumah. betah ya. Iya, cuman mama kan selalu ngingetin kayak sholat aja, ayah juga selalu ngingetin sholat. Oh mungkin aku selalu diingetin kayak gitu ya, walaupun belum 5 waktu banget ya kayak gitu, biar imanku tuh nggak goyah kalau ada hal-hal kayak gini, mungkin kayak gitu. Nah udah, terus habis tuh sempat ada rekaman lagi, rekaman yang gedoran-gedoran gitu, tapi itu di pintu depan, pintu belakang, tapi yang di luar. Pintuku itu kan dari kayak seng besi gitu ya, jadi menurutku itu kepala deh yang Digedorin. dibentur-benturin, dan itu berbentuk sukus kayak gitu. Nah Aku baru bayangin mas, kayak di film apa ya itu? Filmnya siapa? Om Ha ya? yang apa? Yang apa? Sukus Bentur-benturin bentur-benturin kepala itu. Aku kurang Itu tahu di sih. tembok tapi. Aku kan lebih, ya jujur aja lebih takut sih sama itu. Tapi keras banget itu Mbak. Iya, benturannya. itu sampai dor gitu kok. Flashback sebelum itu tuh sebenarnya kita sekeluarga tuh pernah diteror, yang dia tuh ada selalu ada dentuman gitu, kayak duk kayak gitu, selalu 3 kali 2 kali, dan itu gak kenal waktu, pagi siang malam, di tembok, di lemari, tapi itu kayak pindah-pindah gitu loh suaranya. Aku juga nggak tahu waktu itu tuh apa, tapi itu waktu itu aku di tahun 2000 berapa ya, 2021 apa 2020-an ya, awal-awal banget kerja pokoknya. Itu bener-bener yang aku ngerasa ini ya nggak nyaman, karena kan takut ya, aku tuh takutnya tiba-tiba dia muncul di depan, terus kayak nggak ada apa-apa gitu, terus takutnya kan pingsan juga, terus nggak tahu sampai mana. Aku cuma takutnya kayak gitu aja sih, tapi itu benar-benar nggak ada wujudnya. Cuman aku sempat lihat aja sih di depan kamar mandi, kan pintu aku di kamar tuh langsung ini ya, langsung mengarah ke kamar mandi. Kalau aku buka tuh langsung ke kamar mandi gitu. Nah di situ tuh kayak ada orang tinggi gede banget gitu, terus kayak apa ya, bener-bener yang agak berbulu, terus ada cakarnya,
tapi dia tuh kayak ada ular-ular yang ada di badan-badannya gitu. Aku nggak ngerti itu tuh bener-bener makhluk yang kayak gitu atau enggak. Terus habis itu di situ aku kayak ngerasa oh apa ini ya kayak gitu. Terus mama juga bilang kalau misalkan ada kayak gitu nggak usah marah, nggak usah yang ngapain sih ganggu kayak gini-gini, karena mama tuh ngerasa kalau kita getak dia apa sih kayak marahin dia makin marah kayak gitu loh. Dia tuh pengennya tuh dikasih tahu kayak kenapa sih kamu ganggu, kamu tuh dikirim dari mana kayak gitu. Mungkin mama juga sempat emosi, aku juga sempat emosi, ayah juga, adik juga, karena itu selama 11 atau 13 hari kita diteror kayak gitu. Berturut-turut itu, Mbak? Berturut-turut, pagi, siang, sore, malam, kayak gitu terus. Sampai mama bilang, coba kita kayaknya harus ini deh, dimensi kita sama dimensi dia tuh emang sebelahan, dan kita kayaknya harus ngomongnya tuh baik-baik kayak gitu. Mama sempet kayak ngobrol baik-baik. Mungkin kan kalau kita ngobrol sama makhluk lain itu kan nggak bisa disuarakan kayak manusia gini ya. Jadi kayak batin dari hati kayak gitu. Karena kalau kita batin tuh mereka lebih tahu daripada kita yang menyuarakan kayak gitu. Di situ akhirnya suara itu udah nggak ada lagi, nggak tahu dari mana juga, dan kembali kemana juga nggak tahu. Kalau kata orang dulu sih, orang-orang yang ngirim kayak gitu sih kembali ke mereka lagi tuh ya kalah gitu loh udahan. Tapi aku bener-bener yang nggak expect sampai kena gangguan kayak gitu. Setelah kalau kita sering lihat mungkin podcast atau cerita-cerita gitu kan kayak nggak percaya gitu ya, ternyata ini ngalamin sendiri kayak gitu. Di situ sih kayak... Tapi kalau itu Pak, sosok Arumi itu ceritanya itu seperti apa sih yang Mbak tahu? Arumi? Iya. Asal-usulnya gitu. Asal-usulnya. Asal-usulnya. Iya. Aku sih nggak tahu pasti asal-usulnya, karena mungkin aku udah dongkol duluan ya, kayak benci gitu loh sama dia. Karena itu tadi, karena dia bisa mempengaruhi perasaan mamahku juga gitu. Bahkan aku tuh kalah mempengaruhi perasaan mamahku, malah lebih menang dia menurutku. Apa karena mamahku tuh lebih perasa atau gimana nggak tahu. Aku sih dengernya dari temen aku yang Mbak Dita itu, dan temennya juga yang nyeritain tentang Arumi. Terus tentang mamahku juga cerita, Arumi dulu tuh punya bapak sama ibu. Ibunya itu tuh dulu suka masak-masak gitu, masak-masak rempah-rempah gitu. Entah bapaknya atau ibunya yang dia blasteran Belanda, kayak ya orang-orang dulu gitu. Tapi bapaknya tuh sering kayak KDRT gitu loh sama ibunya. Bahkan bapaknya juga sempat menghubungi si Arumi itu. Nah di situ tuh waktu itu Arumi katanya ngelihat bapaknya itu nyiksa ibunya, terus ibunya atau gimana gitu ya. Setelah itu Arumi ngeliat itu kayak dia tuh nggak terima gitu loh, nggak terima, terus ya sedih, marah, campur aduk gitu. Akhirnya dia dari nembakin pisau ke arah mulut atau lehernya kayak gitu. Makanya dia tuh wujudnya tuh kayak bagian sininya tuh bolong, terus mulutnya keluar darah-darah kayak gitu. Kalau aku ngelihatnya sih serem, aku nggak suka ngelihat dia. Jadi kayak aku nggak ngelihat dia, tapi aku ngerti kayak gitu loh. Dan dia tuh sering ngeliatin aku terus gitu. Ya terserah sih mau gimana. Cuman aku nggak suka aja. Aku kadang pengen ngomong nih sama mama kayak gimana. Tapi aku takutnya mama kayak, kenapa sih kamu kayak gitu sama Arumi atau gimana? Atau mama lebih sayang sama Arumi, padahal kan dia nggak tahu kayak gitu loh. Ya nggak masalah sih dari cerita-cerita itu. Cuman aku pengennya, mama sempat bilang ke Arumi juga, Mbok kamu tuh udah pulang aja ke rahmatullah gitu loh, pulang ke alammu. Kita kan juga beda alam, harusnya kamu juga udah nggak di sini kayak gitu. Tapi waktu itu Arumi marah,
Waktu itu mama waktu mau berangkat 2 hari sebelum berangkat podcast yang kedua waktu itu. Nah kalau podcast kan kebetulan tuh si Arum itu selalu diajak gitu loh. Podcast yang kedua itu di mana, Mbak? Di tempatnya Om Hao ya, masih di Jogja sih. Iya apa ya? Iya, pokoknya di Jogja, masih di Jogja. Sampai maghrib mau berangkat jam 5 Arumi dicari itu nggak ada, kayak gitu loh. Kayaknya mama lebih seneng ngajak Arumi daripada ngajakin aku gitu. Jadi ya nggak apa sih gitu. Terus lagian aku juga kerja, kalau Arumi kan nggak kerja ya udah. Terus nggak dicari tuh nggak ada, sampai akhirnya mama bilang ke Mbak Dita, Arumi kemana ya, coba mah tak cariin dulu, Mbak Dita gitu. Akhirnya mama, ayah sama adik berangkat ke tempat podcastnya. Aku tuh takutnya tuh kalau Arumi tuh sempet jahat gitu loh sama keluarga aku atau gimana. Akhirnya Mbak Dita nemuin Arumi, berangkatlah Mbak Dita sama Arumi naik motor. Ya nggak tahu ya naik motor apa ya, terbang terserah, aku nggak mikirin itu kayak gitu. Sampai di tempatnya Om Hao, dia ada. Ya aku juga ngerasain kalau dia tetap ikut mama, walaupun dia marah disuruh pulang sama mama ya, pulang ke asalnya gitu. Ya waktu di situ mungkin Om Hao juga tahu sih tentang Arumi itu, dan segala hal yang ada di rumahku atau di kos-kosan sebelah gitu, yang makhluk yang nangis-nangis itu juga menurutku dari kos-kosan sebelah sih. Cuman aku juga nggak ngerti ya kos-kosan Putri itu, karena kos-kosan Putri itu kan dari situ sering kayak ada orang mandi jam 2 pagi atau jam 1 pagi kayak gitu. Sedangkan kos-kosan itu udah terbengkalai dan udah nggak ada penghuninya dari sekitar 2019-2020 karena COVID ya mungkin ya. Terus mereka juga udah pada pulang ke asalnya kayak gitu. Bau-bau yang aneh-aneh juga dari situ sih menurutku. Tapi seintens itu ya Mbak Arumi ke mamahnya ya? Mamahnya Mbak. Iya sih. Tapi nah itu yang mau saya tanyakan, Mbak sampai sekarang nggak pengen tahu itu, maksudnya dari si Mbaknya kan dilihati sosok Arumi yang penuh darah dan ya mungkin luka-luka dan lain-lain, tapi dari sosok yang dari ibu Mbak lihat itu berbeda atau enggak gitu, Mbak nggak tanya? Tanya sih sempat. Dia kan juga sempat cerita ya di podcast yang pertama di RCL itu, dia juga cerita tentang mendeskripsikan bagaimana Arumi. Terus waktu digambar itu juga sama. Cuman kalau digambar kan nggak sedetail yang sosok dia yang udah terluka parah kayak gitu kan. Di situ mama juga bilang emang sih dia kayak banyak darah-darah yang di baju-bajunya dia kayak gitu. Terus dia tuh bentuknya kayak noni-noni Belanda gitu, blasteran. Iya sih, cuman aku tetap, karena aku kalau ngelihat tuh nggak sejelas itu. Ngelihat darah, ngelihat dia bentuknya hancur, tapi aku nggak bisa ngelihat secara jelas gitu loh. Kan ada tuh orang tuh biasanya kalau mimpi, orang mimpi tuh nggak bisa ngelihat muka dengan jelas, tapi dia masih bisa mengenali warna baju biasanya kayak gitu. Nah aku sama kayak gitu, jadi kayak pandangannya belum bisa yang sejelas itu. Cuman aku ngerti, oh ini makhluknya kayak gini. Ya sama yang diomongin mama gitu, sama yang diomongin temanku juga, sama temennya mama yang dari Jakarta juga. Gitu sih. Sampai sekarang ya Mbak Arumi itu masih di situ atau gimana? Kemarin sebelum berangkat ke sini aku sempat tanya mama sih. Sebelum berangkat ke sini, saya podcast sama kakak kan, aku sempat buka omongan. Sebenarnya aku tuh jarang banget ngomongin Arumi dan kejadian di rumah sama mama, karena menurutku pikiranku sama mama beda ya, kayak gitu. Aku waktu itu sore pulang kerja, kebetulan aku kerja pagi, duduk di depan rumah gitu, terus pas suasananya lagi enak-enaknya buat ngobrol, aku ngobrol sama mama. Besok aku jadinya ini nih mah, berangkat podcast setelah sekian lama. Dari Juli ya Mbak ya? Iya, dari Juli
minta waktuku sampai sekarang baru mau aku iyain. Oh jadi berangkat gitu. Ya udah nggak apa-apa berangkat aja. Terus mamaku nawarin, kamu mau ngajakin Arumi nggak? Hah? Kayak gitu. Ngapain? Aku langsung yang frontal kayak gitu loh, saking mungkin karena aku bencinya ya. Terserah deh kayak gitu. Ngapain kayak gitu? Kalau mau nanti bilang sama Mbak Dita minta tolong ya. Nggak usah lah, ngapain kayak gitu. Aku nggak mau interaksi, aku nggak mau dia di sebelahku, nggak mau dia ada deket sama aku. Walaupun mungkin pas mau aku berangkat tadi ya, aku udah ngerasa kayak mau kemana, aku mau ikut. Kayak ada selenting-selenting kayak gitu loh. Waktu aku nyari pakaian di jemuran belakang tuh, apa sih gitu. Aku cuma batin di dalam hati, aku mau podcast ke tempat temanku. Aku cuma mau cerita apa yang aku rasain. Aku nggak mau nyeritain kamu sama mama kayak gimana yang secara detail atau gimana. Ya walaupun aku bakal cerita, tapi aku nggak mau yang ngeganggu kamu. Aku nggak mau punya hubungan sama kamu. Bener-bener aku yang nggak mau itu kayak gitu loh. Terus waktu itu mama bilang, kalau misalkan kamu mau bawa Arumi ya nggak apa-apa. Apa aku mau ikut? Apa mama mau ikut kayak gitu? Nggak usah lah, ini gantian aku aja, versi aku kayak gitu. Karena aku nggak mau aja lah, apa ya, mama tuh terlalu intens tentang Arumi, nyertain Arumi atau apa. Menurutku ya udahlah, yang dimensi kita tuh juga udah beda, walaupun emang berdekatan dan apa ya, kayak dia selalu ada deket kita atau gimana. Tapi ya jangan seperasa itu, kan kita nggak ngerti makhluk tuh sama kita kayak gimana ya. Tuh ngobrol-ngobrol kayak gitu, aku baru aja ngomong kayak gitu tuh udah pikiranku sama dia udah beda kan. Maksud pikiranku sama mamaku udah beda kan, kayak kamu ngajakin Arumi aja kan, di sini Arumi nih artisnya kayak gitu ya, ceritanya kayak gitu. Cuman kan ini kan aku ngobrolin tentang emang kejadian benar-benar di rumahku dan apa yang aku rasain selama ini. Terus apalagi dengan kehadiran Arumi, terus ada tangisan-tangisan yang kayak gitu. Sebenarnya ada apa sih kayak gitu loh? Apa emang dari Arumi ini yang nangis? Tapi ada juga yang bilang kalau Arumi itu bukan makhluk yang benar-benar ada di kos itu gitu. Jadi ada yang nyeritain salah satu mbak-mbak kos yang dulu ngekos di situ itu tuh punya sekte lain kayak gitu loh. Sekte? Sekte apa itu mbak? Jadi dia kayak ngikutin apa ya, aliran sesat yang mungkin yang nggak ngerti ya, apa anak-anak muda zaman sekarang kan aneh-aneh ya, nggak zaman sekarang sih, mungkin 5 tahun ke depan, mungkin 5 tahun ke belakang kan udah kayak mencoba hal-hal yang di luar nalar, yang emang apa ya, emang bersimpangan dengan agama-agama yang kita juga kayak gitu loh di situ. Cuman nggak kelihatan dan bekas-bekasnya tuh masih ada di situ kayak gitu, bilangnya sih kayak gitu. Cuman aku belum ngerti pas dan ngerti banget ya tentang itu juga. Penasaran sih sebenarnya, cuman aku kadang mikir mau cari tahu di mana ya kayak gitu. Di sisi lain kayak udahlah, nggak usah lah daripada nyakitin diriku sendiri. Karena kan aku sebenarnya kalau ada di tempat yang berbeda, kayak tempat yang baru, aku bakal ngerasa pusing, ngerasa mual kalau auranya nggak sama kayak auraku kayak gitu. Kalau misalkan aku memaksakan diri buat aku pengen tahu di dalam rumah itu ada apa, aku pengen tahu di sini tuh ada apa. Ragaku emang di sini, tapi kayak roh atau yang di dalam tubuhku tuh kayak jalan-jalan sendiri, ngeliatin pergi ke sini, ketemu ini, ketemu itu, kayak gitu. Mungkin beberapa teman-teman yang ngerasain kayak gitu ngerti sih hal-hal yang kayak gitu. Dan itu benar-benar nguras energi, nguras semuanya sih menurutku. Betul. Gitu. Aku masih tertarik sama ceritanya tentang Arumi itu karena
itu terlalu intens banget ya Mbak sama mamanya Iya. Mbak Vega. Mbak Vega nggak tanya, Mbak, Mah pernah diceritain apa sih atau dicurhatin apa sih sama Arumi kok sampai sebegitunya sama aku jadi kayak beda begitu? Nggak pernah tanya ya Mbak? Aku tuh jarang bahas Arumi karena emang udah males itu tadi Oh, ya kayaknya. Kalau Mama bilang sih sebenarnya aku sering seruangan sama Mama, kayak aku lagi main HP, Mama lagi tiduran, dia cerita tentang Arumi gini-gini. Cuman aku kadang malas dengerinnya. Kayak Mama tuh cerita Arumi tuh seneng banget kalau Mama lagi masak, terus habis itu Ngerasain masakannya gitu. kayaknya iya ya. Request juga mungkin kayak Request. gitu, request. Kurang sambal mah, kurang sambal. Kurang Bisa loncang. jadi- bisa jadi kayak gitu. Karena mamaku emang kalau masak rempah-rempahnya kenceng banget sih, semuanya tuh rasa-rasanya kayak gitu. Sempet mama juga cerita, mama tuh ini loh, si Arumi tuh pengen dimasakin ayam kecap apa gitu. Tapi mbaknya kan nggak seneng rempah-rempah ya. Aku apa aja seneng sih. Asal Cuman masuk. rempah-rempah gimana? Cuman rempah-rempah yang nggak suka lah. Nah itu, Ngapain? itu yang nggak didapat mungkin dari mbak. Jadi apa rasa sayangnya beda ya? Iya gitu. Nggak sih, kayaknya sama sih kayak gitu. Terus mama tuh masak kare atau ayam kecap, aku lupa deh, ayam kecap yang ada rempahnya gitu, masak itu. Terus ya nggak apa-apa sih kalau mau masak itu, cuman kalau mama tuh masakin dia terus apa kepuasannya gitu loh. Mungkin dia seneng tapi kan dia nggak makan Tapi gitu kan. dikasih satu mangkok yang ditaruh di mana gitu atau nggak mbak? ada Nggak ada ya? nggak ada sih. Kalau ada kayak gitu tak marahin duluan Nah, kayaknya, itu ngapain nggak masalahnya. mau aku kayak gitu. Ya mungkin mamaku juga merasa iba karena case-nya Arumi yang seperti itu juga ya sih, kasihan kayak gitu. Cuman ya udahlah, nggak apa-apa gitu. Kayaknya ya dia tuh masih di rumah aja gitu loh, masih di rumah terus. Terus kan akhir-akhir ini aku juga jarang di rumah. Terus mungkin dia lebih seneng ya ke mama. Cuman mama jarang banget cerita sih dan tentang Arumi itu, kecuali pas aku beberapa hari yang lalu mau kesini tuh aku tanya, baru mama cerita. Karena mungkin mama juga udah tahu kalau misalkan aku yang nggak suka Nggak sama suka. Arumi itu kayak gitu. Itu sih Kak. Oke, berarti cerita Arumi sampai di situ ya Mbak. Ada cerita lain nggak sih? Setelah kejadian itu, Mbaknya kan membahas tentang Arumi itu setelah kejadian CCTV itu. Nah setelah Arumi itu, karena Mbak ngerasa kayak ada Diteror gap tadi, ya, tadi di teror diteror itu ya. ada teror lain nggak Mbak? Kalau teror lain yang paling baru banget tuh nyanyi sih. Arumi lagi nyanyi. Aku nggak tahu itu Arumi atau bukan ya. Arumi multi talent ya, Iya. bisa curhat, bisa nyanyi. Ya? Karena itu kayaknya masuk CCTV juga Oh iya ya. suaranya tuh. Cuma lama-lama nggak di-up lagi deh kayaknya. Tapi ada nggak itu? Mbak minta gitu, minta nyanyi dong. Gitu. Waktu itu kita dengerin bareng-bareng di ruang tamu sih soalnya. Kayak dia cerita gitu, mamaku, kemarin ada yang nyanyi lagi. Oh iya, kayak gitu. Terus coba dengerin kayak gitu. Jadi nyanyi-nyanyinya tuh kayak Sekar Gambuh. Sekar Gambuh ping papat. peng catur, ngomong papat. Oh, ping Satu. Ya itu kayak gitu. Terus aku sempet kayak gini, kok ini ya terornya tuh pasti pas aku nggak ada Nah, kayak gitu. Nah ada temanku yang ngerti tentang aku dari dulu SMP lah, sempet bilang ke aku gini, aku kenal temanku tuh dari temanku juga, jadi kita emang benar-benar nggak kenal dan baru ketemu itu gitu. Terus dia tiba-tiba gini, kamu ini ya ada yang jagain ya gitu. Siapa? Kayak mbah buyut gitu, kayak gitu. Oh ya, aku waktu itu nggak yang notice banget sih, kayak ya udahlah itu mungkin leluhurku atau apa, tapi emang iya kayak gitu kan. Terus
kemarin waktu mamaku ngap-ngap gitu, dia bilang ke aku, kan aku juga cerita aku disuruh pulang, udah nggak ngekos lagi, dan emang ada masalah yang lainnya juga. Terus temanku bilang, emang kamu tuh harus pulang karena energi kamu di rumah itu yang paling gede gitu loh, yang paling bisa Kalau mereka untuk masuk ya. iya, bisa dibilang kayak gitu juga, kayak gitu. Nah, terus waktu kemarin ada gangguan yang nyanyi-nyanyi itu lagi, aku jadi mikir, oh mungkin mereka tuh ada tuh kalau pas aku nggak ada ya, kayak gitu loh. Pas aku ada paling ngeganggu-ganggu aku dikit yang kayak gini kayak gitu. Kayak misalkan kamarku diketok, kamarku temboknya di duk-duk-duk gitu, tapi beda sama yang kayak dulu itu. Kayak terus galvalum tuh loh, ngerti galvalum kan Kak? Itu kayak dicakar krek gitu, kayak kenapa sih harus kayak gitu loh, padahal kucing-kucingku aja di dalam rumah kayak gitu. Aku sampai oh mungkin emang bener ya kata temanku yang aku kayaknya harus sering-sering tetap pulang ke rumah, karena ya mungkin juga buat ngehalau-halau hal-hal itu. Aku ya juga walaupun ya sibuk kerja gini, aku sebenarnya nggak pulang ke rumah tuh bukan karena hal-hal apa ya karena emang kerja aja. Terus kadang kalau capek tidur tempat temen kayak gitu aja sih. Aku kayak lebih memperkuat ikatan sama keluarga lagi mungkin kayak gitu. Itu ini udah mulai memperkuat lagi, Mbak. Iya sih, aku lebih sering pulang ke rumah aja. Iya, udah sering di rumah ya? Iya, lebih sering di rumah udah aja. nggak intens sama Rumi ya si ibu? Iya, nggak tahu masih intens, tapi mama nggak berani cerita sama aku atau gimana, nggak ngerti juga ya. Oke, jadi cerita dari Mbak Vega seperti itu tadi, dari sudah yang pernah diceritakan tentang Arumi dan diapit sama kos-kosan kosong tadi ya Mbak ya, yang mungkin hampir setiap malam dan beberapa malam itu dapat teror, entah itu suara-suara atau orang mandi atau banyak suara ya Mbak ya. Iya, bau-bau gitu. Jadi gini, sekali lagi kita tekankan, ini cerita POV dari Mbak Vega setelah video viral yang nangis itu ya Mbak? Iya, setelah aku pulang ke rumah pokoknya. Oke. Kesimpulannya untuk yang tidak mengalami tidak bakal percaya ya teman-teman ya. Betul sekali. Itu aja kalau dari saya kesimpulannya. Kalau nggak percaya tuh mama itu kok menyediakan tempat kalau mau tidur di rumah aku bisa, nanti biar bisa merasakan vibes-nya sendiri. Sempet sih bilang kayak gitu. Kasih makan nggak Mbak? Oh kasih boleh. Sudah nggak jadi Mbak, terima kasih. Karena waktu ya Mas Widin Iya, ya. karena waktu Mbak. Terima kasih banyak untuk waktunya untuk teman-teman. Terima kasih Mbak. Sekali lagi Sama-sama. ya Mas Indra, Ya. jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, tunggu cerita absurd kita Mas Indra dengan podcast yang hostnya agak kosong ini ya. Dan untuk kalian semua yang mempunyai cerita horor bisa kirimkan di email kami di bawah ya, podcastmalam@gmail.com, atau bisa dikirimkan di IG kita. Mungkin nanti kalau menarik akan kita tayangkan juga, akan kita ajak podcast ya buat teman-teman semua jika memiliki cerita horor. Mungkin seperti itu. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu, rahayu, rahayu.